Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah VW T-Cross. Nah, ya, mohon maaf video ini ngomong langsung semua karena pengen buru-buru tayang, dan kami mendapatkan pinjaman sementara mobil ini hanya 45 menit. Jadi ini video dibikin dalam 45 menit. Nah, kita bahas dari eksteriornya, terutama depannya. Depannya ini bentuknya itu netral, nggak bagus, nggak jelek, biasa-biasa saja. Cuma karena ini logonya VW, jadi terlihat keren-keren aja. Nah, VW itu Volkswagen, yang maksudnya adalah mobil rakyat. Sementara di Indonesia ini sekarang VW itu harganya segmennya berbeda dengan mobil rakyat yang seharusnya. Dan ini adalah T-Cross. T-Cross itu di atasnya T-Roc. T-Roc nggak masuk di Indonesia juga. Ini adalah seperti versi crossover dari VW Polo. Di Indonesia ini kenapa jarang sekali ada VW baru keluar? Karena VW itu di Eropa punya standar Euro 6. Sementara di Indonesia ini BBM-nya belum support Euro 6. Jadi ya alhamdulillah ini udah bisa masuk sini. Dan ini ternyata adalah CKD di India. Jadi ini adalah rakitan India. Tidak ada masalah karena VW Polo juga rakitan India. Harganya 488 juta on the road. Mahal atau murah ya? Kita mesti lihat, kita cek satu-satu, jangan tutup videonya. Kami belum boleh ngelihat mesinnya ya, jadi Anda tidak bisa ngelihat mesinnya, mohon maaf. Ini mesinnya adalah 1000 cc ya, 999 cc, 3 silinder, tapi pakai turbo. Kami sudah turbo, menghasilkan tenaga 115 horsepower dan 178 Nm torsinya. Horsepowernya biasa-biasa saja, tapi kalau untuk ukuran 1000 cc tinggi. Cuma torsinya lumayan ya, hampir 200 Nm karena turbo. Menyalurkan tenaganya ke roda depan melalui gearbox 6 speed otomatis biasa. Lampunya full semua mendapatkan LED, high beam, low beam, sen, daytime running light. Tapi fog lampnya ini masih bolam biasa. Nah, tapi beberapa orang beranggapan bahwa kalau fog lamp itu LED juga belum tentu bisa menembus kabut. Kalau bolam biasa itu lebih bisa menembus. Kalau menurut kami sama saja. Mendapatkan velg 17 inch dengan ban 205 lebarnya, tebalnya 55% dari 205 tersebut. Ya, proporsinya pas-pas saja. Namun masalahnya di sini, rem belakang masih tromol. Sebenarnya nggak apa-apa juga. Masalah di rem belakang tromol itu adalah panas. Tidak seperti disk, rem belakang tromol ini lebih mudah panas. Nah, begitu panas, kemampuan ngeremnya berkurang. Cuma, itu hanya berlaku kalau misalnya di track, ketika kita balapan, atau di turunan yang nggak habis-habis. Itu gunanya disk belakang, lebih dingin. Memiliki panjang total, ini berdasarkan ukuran kami, 4221 mm. Berarti ini mobil kecil sekali ya. Sebagian besar garasi di Indonesia itu pasti muat. Kemudian wheelbase-nya 2651 mm. Gesit harusnya. Tapi overhang depan belakangnya sih pendek-pendek. Jadi mengutamakan kelegaan kabin. Mendapatkan roof rail yang asli, bisa disangkutin sesuatu di atasnya. Dan ada sunroofnya, moonroof, kaca. Kuncinya seperti ini, masih diplastikin ya. Ada 3 tombol, kunci, buka bagasi, dan buka kunci. Terus ada kunci ininya nih, ada kunci biasanya, kunci coloknya. Ini harusnya udah keyless, tapi mungkin buat cadangan. Membuka dan menutup kunci tinggal dipencet dan bukanya. Oh, model dipencet juga. Mohon maaf, ini kami benar-benar baru ngelihat mobil ini sekarang ini persis. Nah, ini belakangnya keren ya. Zaman sekarang tuh udah mulai ngetren lagi, lampu yang nyambung dari kanan ke kiri, ini persis tengah-tengah ada logo VW. Dan ini ada knalpot palsu, knalpot aslinya itu ada di sini. Nah, buka bagasi nggak bisa model begini kan.
Ini bukan mobil sampai level itu, nggak power tailgate. Wah, buat nutupnya ada tarikannya begini. Jadi apabila Anda misalnya setinggi siapa ya, Den Dimas gitu ya, aman, nyampe dia nariknya. Bagasinya cukup lumayan luas dan dalam sekali. Ini ada segitiga pengaman, first aid-nya dijepit di sini. Terus kita lihat di bawah kolong ada apa? Ada ban serep full size. Ini nggak bisa dinaikin lagi biar rata lantai, nggak. Dia model bagasinya dalam begitu. Kita coba lipat jok belakangnya. Ini ada pemisah. Ini karena bagasinya itu dalam sekali, jadi nggak bisa rata lantai. Ini padahal bisa rata lantai kalau misalnya pakai lantai lagi di sini nih tinggi. Kalau nggak salah ada versi yang bisa dinaikin turunin ini loh, tapi nggak ada. Berapa gantungan-gantungan nih yang berkapasitas 3 kg. Jadi kalau naruh belanjaan nggak berantakan, tinggal gantung-gantungin aja. Ada 4 gantungan, luar biasa. Belakangnya tikus, aduh jeduk. Lega. Iya lega loh. Nih lihat legroomnya. Ini di belakang posisi nyetir kami. Lega sekali. Kaki bisa masuk dan joknya ini tinggi. Enak. Sementara headroomnya masih aman. Wow. Boleh juga, padahal ada sunroof ya. Mobil biasanya ada sunroof moonroof begini. Plafonnya agak rendah, tapi ini aman. Ya karena nggak panoramik sih. Anyway, ya, tapi aman. Lampu-lampunya udah LED. Ada armrest, 2 buah cup holder, semuanya kulit-kulit tan. Empuk-empuk tapi enak. Ini jok belakangnya enak nih, tinggi nih. Ada 2 buah cup holder yang bisa kalau ditaruh cup di sini nggak bisa jadi armrest, karena tangannya jadi begini. Duduk tengahnya masih aman juga, ada headrestnya juga, masih aman. Wah, ada Isofix yang kebuka. Terus ada 2 ventilasi AC dan 2 buah colokan USB-C ya. Kalau Anda belum pakai USB-C, masih USB-B, berarti Anda kuno. Enggak juga sih. Nih ya agak repot sebenarnya USB-C langsung gitu. Ada kantong-kantong sini, kantong pintu juga gede, bisa naruh botol. Kaca bisa dibuka habis atau tidak? Bisa habis. Tapi nggak auto ya. Di belakang plastik-plastik keras. Ada seat bar yang ngumpat. Tapi belakangnya enak, duduknya enak. Agak tegak, tapi biasa tegak di belakang. Cuma lega, kaki lega, kepala masih aman. Boleh nih. Boleh belakangnya. Kita ke depan sekarang. Kita nyalakan dulu mobilnya karena panas. Sebenarnya bentuknya biasa aja, tapi ini bagus dengan begini. Ini apa namanya? Gunmetal. Tapi semua plastik keras ya. 488 juta dapat plastik keras. Nggak apa-apa, tapi mendapatkan yang lain yang menarik. Misalnya ini. Head unitnya layar besar. Ini dari ujung ke ujung sejengkal kami lebih. Berapa inch itu berarti? Tapi gede lah. Dan dia bisa wireless Apple CarPlay. Ini Apple CarPlay yang wireless. Ada apa saja, kamera mundur, ada garisnya tapi nggak ikut belok garisnya. Terus apa lagi ya? Tapi kalau udah Apple CarPlay tuh udah aman, dan layarnya segede gini. Jadi Apple CarPlay gede. Aman kan? Dan beberapa settingan ada di sini karena ini adalah head unit integrated dengan mobilnya. Bahkan matiin traction control, stability control aja ada di sini di head unit. Tuh, traction control off. Coba kalau tekan lama apa yang terjadi? Nggak terjadi apa-apa. Tuh, Vale mode, aktifin di sini, brightness layarnya, sistem ini masih head unit punya. Nah ini pengaturan semuanya di sini. Ini sudah VW zaman modern ini, instrumen cluster. Nah, semuanya diatur dari head unit. Jadi nggak ribet dari sini loh ke sana. Ventilasi AC biasa-biasa saja bentuknya, masih plastik keras di sekitarannya.
Nah, di bawahnya lagi tengahnya tombol hazard dan ada 4 tombol kosong. Nah, jadi intinya hazard sama ini 2 tombol nggak berguna ini. Kenapa nggak berguna? Ini udah mahal-mahal dipasang malah nggak kepake di Indonesia. Karena ini siapa sih yang autoin? Kenapa jadi auto? Ini kalau dipencet adalah pemanas jok. Di Indonesia itu nggak kepake. Enggak deh, ini bukan pemanas jok, pendingin. Lampunya sih kuning ya, tapi ini pendingin. Ini benar, panasnya nggak usah dipasang. Ini penting. Soalnya bukan AC yang dialirin di kursi ini, udara aja, udara dari ambient sekitaran. Kalau kabin ini dingin, didinginin lagi punggung kita pakai ini. Ini benar, cakep, bagus. AC, nah ini AC-nya sudah bentuknya nggak keren ya tampilannya. Cuma ini keren ya, nggak dual zone, masih single zone. Tapi mengaturnya itu ini dipencet-pencet ini tuh bisa. Tapi yang keren ini bisa di slide. Seperti yang kami temukan di VW Arteon. Di slide. Pengatur arahnya lengkap, ada defogger depan dan defogger belakang, tombolnya di sini. Sirkulasi AC, shifter. 6 speed otomatis biasa, TRND S ya, S-nya dibelakangin sekali lagi SND, dan bisa ada manual mode. Manual mode-nya itu tidak pakai pedal shift, ternyata pakai pedal shift. Kalau mau pakai tongkat ini plusnya itu ke depan bukan ke belakang, tidak seperti mobil rally dan mobil yang keren-keren. Rem tangannya masih rem tangan otot. Nah, sementara setirnya sudah kulit yang nyaman dan mewah, rem tangannya ini masih belum tercover apa-apa, masih plastik keras gini loh rem tangannya. Heran. Why? Oke. Setirnya, seperti tadi kami bilang, kulit, lapis kulit yang rasanya mewah, dan banyak tombol-tombol sebelah kanan untuk mengatur caster dan pencet view ini untuk ya pokoknya pengaturan instrumen caster. Sebelah kiri untuk cruise control. Ini kalau dipencet ini button without function. Ini kalau dipencet button without function. Kenapa ada button di situ? Apakah ini shortcut? Pengaturan volume di jempol kiri, pengaturan track di jempol kanan. Klaksonnya suaranya tin. Ih, mobil Eropa klaksonnya tin. Ini gara-gara dibuat di India nih. Tadi bannya dapat apa ya? Bridgestone. Ih, Bridgestone bukan Apollo. Goodyear mas. Goodyear. Assurance. Oh, Goodyear Assurance. Combination switch sebelah kanan untuk urusan wiper, tidak ada autonya, ada intervalnya tentu. Enggak, Deng. Ini auto. Iya, VW itu kalau auto nggak bilang auto. Sebelah kiri untuk pengaturan sen dan high beam, low beam, dan ada lampu parkirnya juga. Lampu itu putar-putarannya di sebelah kanan dan ada autonya. Ada manual leveling headlamp. Terus nih bagian menarik adalah instrumen clusternya. Instrumen clusternya seperti full LCD, tapi sebenarnya layar tuh hanya sampai sini aja. Pinggir-pinggir ini bukan layar. Pinggir-pinggir ini nggak tahu gunanya apa yang sebelah sini. Oh, tempat-tempat lampu sen gitu-gitu. Sebelah kanan indikator bensin, sebelah kiri temperatur air. Nah, sunroof di atas ada sunroof dan moonroof, jadi bisa ditutup buka secara manual bagian blindnya. Sunroof. Itu untuk kampanye. Tapi bukannya cuma segini ya. Kita lihat apakah dia bisa tilting atau tidak. Oh, nih tiltingnya ke depanin lagi. Ini standar VW Audi untuk pengaturan sennya, spionnya. Terus window ada auto up down. Di passenger side nggak ada, hanya di driver side. Gemes lihatnya. Lock unlock di sini. Dan tahu dari mana kalau mobil ini terkunci? Ada nyalanya di sini. Udah itu aja. Kepraktisan, kantong pintu lega sekali, bisa naruh botol besar juga. Sini ada tempat-tempat dan bisa jadi wireless charging. Kalau naruh handphone sini ngecharge. Ada 12 volt power outlet. Di bawah sini ada 2 buah cup holder dan ada tempat-tempat koin atau mungkin bisa nyelipin handphone di sini. Ini ada konsol tengah juga tapi kecil isinya.
Dan biasanya VW Group itu bisa dimaju mundurin. Benar, ini bisa dimaju mundurin dan tingginya bisa di adjust. Oh tidak, hanya maju mundur. Kalau mau adjust ketinggian ini, tinggal ganjel sesuatu di sini. Jadilah gitu. Adjustable armrest. Lacinya oke, lumayan lega dan bisa dialiri AC. Jadi bisa mendinginkan STNK Anda di dalam laci. Oh iya, ada 2 buah colokan USB-C sini. USB-C lagi, USB biasanya mana ya? Gak ada. Start stop engine button ada di sini. Oke, sekarang posisi nyetir. Mengingat dan menimbang ini adalah mobil Eropa yang biasanya posisi nyetir enak, ini tentu enak. Pengaturannya semuanya masih pakai otot. Nah, ininya tuh naik turunin senderan tuh agak-agak aneh gitu tuasnya. Setirnya biasa diatur tentu tilt dan teleskopik yang cukup jauh. Kami suka posisi nyetir mobil Eropa. Apalagi joknya bisa naik turun memang, cuma ya, dia nggak bisa naik turunin bagian depannya saja. Nggak sabar ya pengen nyetir. Ya jalan yuk. Spion tengahnya itu auto day night ya, tapi nggak ada indikator apa-apa tentang auto day night. Hampir frameless, frame-nya tuh kurus sekali. Nah ini layar instrumen clusternya kita ganti-ganti. Ini bisa model begini, speedometer aja, bisa model begini, RPM aja, dan sudah. Kemudian speedometer dengan hanya angka. 178 Nm walaupun 3 silinder ya. Turbonya langsung spoolingnya cepet banget karena ini pasti turbonya kecil, jadi enak buat dalam kota. Oh ya, torsinya ngisinya cepat langsung dan pasti hemat sekali 3 silinder. Pada saat idle getarannya pun nggak ada. Ini kayaknya mesinnya lebih halus daripada getarannya BMW seri 2 kemarin tuh 3 silinder juga. Ini 3 silinder 1000 cc kayak Ayla. Ini Ayla turbo gitu. 3 silinder 1000 cc turbo. Cuma ini lebih kencang. Ya, lebih enak. Gearboxnya lebih mendukung. Setirnya enteng-enteng VW gitu. Nggak terlalu direct tapi lumayan loh. Lumayan ini nyetir proper VW. Kayaknya lebih empuk daripada Polo. Goncangan halusnya memang agak-agak getar sih, tapi no problem. Ini nggak terlalu kedap sayang sekali. Oh, ini kalau ditutup pasti ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruhnya. Tapi motor-motornya sih nggak kedengeran. Kenapa tadi orang ngobrol kedengeran jelas ya? Ada yang nggak kenceng. Ada sih body rollnya, tapi terasa stabil aja gitu mobilnya. Nah, tikungan ini. Wah, asik. Setirnya enteng, kayak nggak nempel, cuma nggak berasa murah gitu. Klaksonnya kurang Eropa. Masih ada sedikit turbo lag. Ini kita ganti RPM ya. Ini pengen minjem ya. Pengen gitu minjem, ngerasain jangka panjang. Nggak cuma muter-muter begini doang. Ini belum full review ya, masih tergolong first impression walaupun ada nyetirnya. First impression sih positif sekali nyetirnya. Proper VW. Cuma kalau ada miring-miring gitu, ada kedengeran bodinya ada pergeseran sedikit di pintu belakang. Kedengeran kan Ki di belakang? Kriat-kriatnya. Nggak tahu ya, SUV crossover Eropa zaman sekarang tuh selalu ada kriat-kriat begitu. Apa enteng setirnya. Dashboardnya walaupun bentuknya nggak wah amat, tapi rasa nyetir VW proper. Oh ya, overall
overall mengenai VW T-Cross merupakan pilihan yang tepat apabila Anda punya uang lebih daripada beli mobil-mobil Jepang. Ya, ini cuma beda dikit deh sama mobil-mobil Jepang seperti apa ya? Yang 4 seater, 5 seater gini. Race. Ya, kalau masih punya lebihan uang mungkin bisa consider ke sini ya. Namun sayang nih nggak ada adaptive cruise control masih cruise control biasa. Cuma ini nyetirnya nyetir VW rasanya. Jadi apabila Anda hobi mobil Eropa, ini pilihan yang tepat saat ini. Ya, kami belum melakukan full review. Ini baru nyoba-nyoba gini doang. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum digunakan tombol lonceng. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.